Dalam trigonometri, kita mengenal istilah sin, cos, dan tan, atau sinus, kosinus, dan tangen. Yang mana tiga unsur utama ini digunakan saat kita terlibat atau berurusan dengan segitiga siku-siku. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba menjabarkan apa yang maksud dengan sin, lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sin merupakan salah satu rasio dasar dari trigonometri. Sin diartikan sebagai perbandingan atau jumlah perbandingan antara sisi depan suatu sudut dan sisi miring dari sebuah sudut dalam segitiga siku-siku. Jadi, untuk mengenal sin, maka kita mesti mengetahui dulu apa yang maksud dengan rasio atau perbandingan. Secara definisi, rasio adalah hubungan proporsional antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Lalu bagaimana sin digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam segitiga siku-siku ada yang disebut dengan sudut, sisi depan atau opposite, sisi samping atau adjacent, dan sisi miring hipotenus. Nah, sin biasanya digunakan saat kita ingin menemukan besaran sisi depan, sisi miring, atau sudut yang belum diketahui nilainya. Dengan artian, saat kita menggunakan sin, maka kita harus memastikan bahwa kita tidak melipatkan sisi samping atau adjacent. Dan sekedar cara mudah untuk mengingat kata kerja sin, kita bisa menghafalnya dengan istilah SOH atau SOH, yang artinya sin sama dengan opposite per hipotenus. Contoh berikut ini kita dihadapkan dengan sebuah problem dalam segitiga siku-siku yang mana kita hanya memiliki besaran sudut dan besaran hipotenus dan ditanyakan besaran opposite dari segitiga siku-siku tersebut. Setelah kita perhatikan dan kita analisa dalam problem ini kita tidak melibatkan adjacent atau sisi samping, maka penyelesaiannya kita bisa menggunakan formula SOH. Mengacu pada formula SOH, ketika kita ingin mencari opposite dari segitiga, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan nilai sudut dengan panjang hipotenus. Pada contoh kedua, kita dihadapkan dengan problem yang sama, namun yang ditanyakan adalah nilai hipotenus.
Setelah kita analisa dalam problem ini, kita tidak melibatkan adjacent atau sisi samping, maka pada penyelesaiannya kita bisa menggunakan formula SOH. Mengacu kepada formula SOH, ketika kita ingin mencari nilai hipotenus dari segitiga, maka yang kita lakukan adalah membagi panjang opposite dengan nilai sudut sin. Pada contoh ketiga ini kita dihadapkan dengan problem yang sama, namun yang ditanyakan adalah nilai theta dari segitiga atau nilai sudut. Setelah kita analisa dalam problem ini kita tidak melibatkan adjacent atau sisi samping, maka pada penyelesaiannya kita bisa menggunakan formula SOH. Mengacu kepada formula SOH, ketika kita ingin mencari sudut dari segitiga, maka yang kita lakukan ialah membagi opposite dengan hipotenus, dan kemudian kita menggunakan fungsi inverse dari sin itu sendiri. Bisa menggunakan shift sin atau menggunakan x-1.